Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Di Bitcoin Update hari ini kita akan selipkan juga untuk update Bitcoin Dominance sekaligus Sui Token. Jadi kemarin ini atau beberapa hari terakhir kita sempat update Sui Token price action atau chartnya di grup Telegram. So kalian bisa mampir juga ke grup Telegram kita untuk ngecek ya terkait dengan chart yang kita udah bahas dari beberapa hari lalu. Dan recently kita ngelihat Sui Token itu sebenarnya ada indikasi lah bisa terjadi reversal. Tapi kemarin setelah kita update ternyata belum benar-benar terkonfirmasi. Nah, nanti agak di akhir dari video ini saya akan tambahkan analisis untuk Sui Token itu. So, make sure kalian standby sampai ke akhir dari video ini. And sekaligus teman-teman saya pengen infokan untuk advance group di periode bulan Juli. Kita sudah open registrasi kembali. Kalian bisa cek linknya dengan cara klik di kolom deskripsi. Ya, kalian bisa klik website yang saility.id/Kevin Saily. Nanti kalian bisa cari tahu di sana karena ada tutorialnya juga bagaimana cara untuk registrasinya. Karena kita menggunakan grup Discord, jadi saya harap teman-teman bisa familiar juga ya untuk grup Discord itu. Lalu teman-teman sekalian, besok itu kita sudah libur ya. Dalam beberapa hari ini kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang Muslim. So saya harapkan semoga kiranya teman-teman semua penuh berkat ya, dan diberkati dengan kesehatan juga, jadi bisa berkumpul bersama dengan keluarga dan merayakan bersama-sama. Dan paling penting lagi sih sebenarnya teman-teman, untuk besok ya, bukan untuk besok sih, lebih tepatnya ketika menjelang penutupan candle bulan Juni, ini biasanya pergerakan tuh agak sulit untuk dianalisis. Jadi saya sering ngerasain itu kalau misalkan di forex market biasanya dia menjelang closing monthly dan di awal open candle monthly itu biasanya lumayan kompleks pergerakannya. Jadi dia cari highest level, kemudian dia cari lowest level, baru kemudian dia steady and market bisa bergerak kembali berdasarkan market structure yang ada. Yaitu at least experience yang selama ini saya rasakan ya ketika kita bertransaksi aktif di market, dan saya spending waktu untuk ngelihat chart atau market itu sehari itu lebih dari 5-6 jam lah, bahkan bisa belasan jam ya dalam sehari teman-teman. Maksudnya gimana? Siang buka ya kan, malam buka, sore buka, pagi buka, siang malam buka ya kan, dan seterusnya. Jadi bukan benar-benar di depan layar terus kita pantengin, tapi kita tahu lah ya pergerakan aktivitas dalam sehari-hari seperti apa, mendekati akhir bulan, mendekati awal bulan, mendekati pertengahan pertengahan bulan, dan lain sebagainya. Dan anyway, jadi buat teman-teman yang mungkin sambil merayakan, saran saya jangan terlalu banyak transaksi supaya kalian bisa fokus sama activity kalian bersama dengan family atau bersama dengan orang-orang terdekat kalian. Jadi enjoy the moment dan jangan living for trading ya teman-teman. Kalau kalian mau trading for living ya berarti harus tahu juga, harus balance lah. Pada saat kita lagi mungkin aktivitas di luar, sebaiknya kita coba untuk spare waktu kita fokus terhadap aktivitas yang kita lakukan. Jadi nggak melulu fokus terhadap chart atau terhadap harga. Oke, so ya itu sedikit advice buat opening teman-teman sekalian. Mungkin untuk update hari ini kita start dari fundamental situation. Kita tahu bahwa recently Rusia ada ketegangan ya, tapi ternyata terhadap market sih sejauh ini belum ada aktivitas yang gimana banget. Jadi saya pikir impact-nya belum terlalu terasa. Nah di sisi lain, faktor yang paling signifikan ini untuk market crypto ya. Jadi sekali lagi saya tekankan buat teman-teman, mungkin ada yang masih baru bergabung di channel ini. Kita udah bahas soal narasi yang bisa dibangun untuk membuild up si momentum bull run Bitcoin berikutnya, dan itu adalah institution money. Jadi mereka adalah fresh money yang masuk ke market, dan itu yang bisa nge-pump Bitcoin sampai signifikan banget. Ya, tentunya sebenarnya kalau kita lihat bagaimana cara mereka nantinya masuk, saya pikir semua bergantung dari faktor regulasi juga. Jadi regulasi itu akan menjadi salah satu fondasi infrastruktur untuk Bitcoin dan kawan-kawan ke depannya. Ya, dan saat ini saya pikir institutional itu sudah mulai menunjukkan interestnya mereka terhadap kripto. Kita punya BlackRock. Ini total aset under manajemennya udah 9 billion atau 9.090 billion dolar lebih kurangnya, dan activity dia recently adalah Bitcoin Spot ETF. Jadi mereka lagi dalam proses pengajuan dan partnernya adalah Coinbase. Luar biasa. Oke. Ada Fidelity Investment, ini kita tahu recently EDX ya. Kalau teman-teman lihat di sini EDX Exchange atau EDX
ya pokoknya crypto exchange lah ya di luar negeri, di Amerika mungkin base-nya itu saat ini bekerja sama dengan beberapa institutional besar seperti Fidelity, kemudian juga Citadel ya dan kawan-kawan. Yang menarik adalah fokus mereka. Jadi kalau saya boleh highlight di sini sebenarnya adalah EDX is designed exclusively for institutional investors. Jadi bukan kita kayak individual retail yang mau transaksi di Binance atau di Indodex ya, Bybit, mungkin OKX dan kawan-kawannya. Jadi EDX itu khusus untuk investor institusional. Dan ini adalah fresh money banget buat market cap Bitcoin ke depannya. Dan saya pikir the only reason market bisa bull run the next bull cycle yang paling signifikan harusnya adalah bagaimana uang-uang yang dalam manajemen si institutional besar ini itu bisa masuk ke cryptocurrency ya. Dan salah satu faktornya saya pikir dari regulasi tentunya itu juga akan memberikan faktor yang paling signifikan untuk terkait dengan situasi ini. Jadi kalau teman-teman follow up fundamentalnya, kalian harus perhatikan kira-kira dari sisi regulasi ini gimana? Apakah ada clarity? Apakah ada penjelasan? Apakah di situ ada, maksud saya kejelasan, apakah di situ ada campur tangan pemerintah yang memberatkan untuk crypto exchange atau justru meringankan crypto exchange untuk bisa beraktivitas di Amerika atau di negara-negara besar? Dan hal tersebut akan membantu perkembangan terutama untuk harga Bitcoin ke depannya. Oke, jadi kalian lihat di sini ada beberapa nama yang familiar, ada JP Morgan, ada Morgan Stanley, Goldman Sachs, kemudian ada Bank of America juga. So I think this could be a very good situation and sentiment buat market ke depannya ya. Dan anyway teman-teman sekalian, kita udah tahu ya, update fundamental ini sangatlah berpengaruh terhadap market crypto. Nggak cuma Bitcoin, tapi market crypto secara garis besar. Dan ya saya pikir hal tersebut akan penting untuk kita perhatikan. Dan kemarin ada yang request pembahasan ya terkait dengan crypto alts antara Titan Swap, kemudian Bitcoin Cash, dan LTC. Ya sebenarnya dua diantaranya itu adalah crypto yang ditransaksikan di exchange ini juga. Jadi kita lihat institutional money itu akan gampang banget masuk ke Litecoin atau Bitcoin Cash. Nah, ini saya pengen tanya sama teman-teman. Di antara ketiga koin ini, mana yang sebaiknya kita bahas nanti malam untuk di altcoins update? Oke? Make sure kalian tulis di kolom komentar. Dan kita sekarang bakal masuk ke price action untuk Bitcoin. Jadi Bitcoin closingnya 3 hari berturut-turut untuk bear candle. Tapi kalau teman-teman perhatikan, size daripada body candle-nya itu kecil-kecil ya. Di sini berarti mengindikasikan bahwa selling pressure yang ada di sana itu nggak terlalu signifikan. Kalau misalnya kita gunakan indicator VRVP, volume transaksi besar itu akan ada di sekitaran area 28.000 sampai 28.500. Ini berarti berbicara in case harga mengalami koreksi secara signifikan. Kira-kira level mana yang akan dicapai? Dan saya pikir 28.500 adalah area yang sangat wajar untuk di-retest karena kita tahu di level tersebut adalah level psychology pada pergerakan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dia retest ke sana, ya nggak perlu panik, ya itu memang bagian dari proses untuk kita ngelihat market kembali bullish ya. Jadi ada higher high, ada higher low-nya ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita turun time frame ke time frame yang lebih kecil, menariknya teman-teman, recently pergerakan dengan volume paling besar itu ada di $30.000 dan topnya itu ada di 31.000. Saya pikir memang kita hanya ranging aja antara 31.000 dan $30.000 ya selama beberapa hari terakhir. Jadi memang ya kita lihat di sini signifikan movementnya nggak terlalu yang gimana banget. Dan seperti biasa mungkin saya akan sampaikan juga ya teman-teman sekalian, saya akan ulangi prosesnya. Ingat, every time market setelah mengalami pergerakan impulsif, kita selalu diiringi dengan konsolidasi. Semakin lama konsolidasinya, semakin impulsif juga pergerakannya. Nah kalau misalnya di sini contoh ya, impulsif turun 3 candle atau 3 hari konsolidasi, 2 impulsif candle 2 hari konsolidasi. Ya ini mungkin bisa menjadi Sabtu dan Minggu juga, jadi sangat wajar. Seperti hari ini ya kita lihat Sabtu dan Minggu, kemarin Senin baru ada activity dan penurunan, cenderung penurunan. Kalau misalnya kita lihat di sini kita konsolidasi ya antara 31.000 dan 30.000. Breakout yang mana range-nya itu akan memberikan konfirmasi untuk pergerakan yang signifikan pada Bitcoin berikutnya. Dan seperti yang kalian lihat tadi, $30.000 kan punya volume yang
yang cukup besar. Jadi kalau dia break dari 30.000, saya pikir otomatis bisa melikuidasi banyak trader ya, yang terutama mereka yang maintain long position probably, dan likuidasi tersebut bisa menyebabkan market crypto dengan mudah mengalami koreksi secara masif. Nah, mengapa demikian? Karena sebenarnya kita ngomongin di sini nggak cuma Bitcoin aja, kita juga ngelihat bagaimana altcoins itu bisa terkena dampak yang cukup signifikan, dan salah satu dampaknya itu bisa datang dari Bitcoin dominance-nya ya. Kalau kita lihat saat ini, ya dia juga sama-sama terkonsolidasi. Cuman, kalau teman-teman perhatikan secara bigger picture, Bitcoin dominance itu punya area clear ya, yang bisa di-retest sampai di level 57%. Jadi saya pikir selama di sini Bitcoin dominance tidak menunjukkan indikasi adanya reversal, altcoins itu mungkin naiknya akan terbatas. Jadi ngikutin momentum daripada Bitcoin aja. Tapi dia untuk benar-benar naik sangat impulsif, itu mungkin hanya beberapa koin saja. Ya, personally saya suka dengan Arbitrum, kemudian kita ngelihat di Waves juga beberapa hari terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan ya, cukup menarik untuk di follow up teman-teman ya. Jadi ada beberapa koin yang memang menunjukkan indikasi yang cukup positif. Meanwhile, yang lainnya kecenderungan tertekan. Karena Ethereum aja kalau teman-teman lihat di sini juga akhirnya dia break ya dari salah satu level supportnya. Alright, so Bitcoin saat ini itu tahanannya di kisaran level tersebut antara 30.000 dan 31.000 dolar. Sementara di time frame hourly, saya ngelihat recently itu memang ada bearish divergence. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat saat ini sih belum masuk ke area oversold. Jadi saya pikir terlalu early untuk kita katakan ini membentuk bullish divergence. Tapi faktanya bullish divergence ini ya bisa sedikitnya mempertahankan harga Bitcoin lah untuk nggak langsung rontok di bawah 30.000 dolar. Minimal mungkin kita bisa ngelihat dia mengalami konsolidasi, atau bahkan kabar baik, bisa aja dia breakout dari si falling wedge-nya dan naik lebih tinggi lagi. Alright, so demand zone di sini dipertahankan dengan baik, which is ini adalah area 30.000 dolar yang tadi sempat kita mention. Bad newsnya, kita punya ascending broadening wedge pattern itu sudah berhasil di breakdown. So saat ini kita di antara atau dihimpit antara bull dan bear yang akan mencoba memanfaatkan situasi, dan manakah yang akan mendominasi pada pergerakan berikutnya. Saya pikir secara sentimen itu cukup mendukung untuk market bisa back to bullish. But in the other hand, kita tahu juga bahwa di sini ada area yang belum termitigasi dengan baik. Area yang sangat clear, dan kalau misalnya breakdown di bawah 30.000, saya pikir either area atau level-level ini ya minimal di tengah-tengah ya, kalau kita lihat kayak retracement 50% itu sangat wajar banget untuk di retest teman-teman sekalian. Jadi hal tersebut bisa menyebabkan altcoins kembali mengalami tekanan yang signifikan dari sellers, dan harapannya ya somehow Bitcoin bisa manage di atas level demand zone ini. Jadi kalau dia mempertahankan dengan baik, harusnya sih masih bisa ada peluang lah untuk altcoins di sini mendapatkan napas gitu ya. Di sisi lain kita ngelihat dia membentuk falling wedge, but in the other hand ada area yang belum termitigasi dengan baik. Jadi harap waspada teman-teman terhadap area tersebut. Good newsnya adalah kalau Bitcoin berhasil breakout dari falling wedge di market open, saya pikir hal tersebut bisa mendorong volume market untuk kembali membantu Bitcoin kembali mendapatkan momentum bullishnya. Ya, tapi kalau misalkan pada saat market open kita mengalami rejection di 31.000, waspada terhadap fake out, karena fake out itu bisa jadi merupakan liquidity sweep untuk mereka yang melakukan short, jadi meringankan beban ya. Ibaratnya saat ini yang short banyak nih ya teman-teman, but before mereka profit dibantai dulu supaya bebannya ringan, habis itu baru mereka melikuidasi yang melakukan long. Make sense ya skenarionya. Hal tersebut sangat possible terjadi, terutama buat teman-teman yang percaya dengan istilah bandarmologi. Alright, so itu dia untuk update saya seputar Bitcoin. Simple banget, tunggu breakout between 31.000 30.000 dolar itu bakal jadi next move buat transaksi di Bitcoin. Meanwhile untuk altcoins, pesan saya agak waspada aja karena Bitcoin dominance-nya lagi cukup signifikan ya pergerakannya. Nah, berikutnya kita bakal bahas sedikit untuk Sui. Jadi Sui kemarin ini saya sempat update ke teman-teman di Telegram. Kita ngelihat Sui sempat menunjukkan berhasil break dari si channelnya ya. Sempat membentuk inverted head and shoulders, but
endingnya nggak terlalu bagus ya. Kalau kita lihat setelah dia sukses breakout ya, semacam small green candle, and then kita ngelihat ada candle rejection, which is biasa saya setelah dia terjadi breakout pun saya akan cenderung menunggu untuk adanya konfirmasi dengan melihat apakah ada potensi higher low yang terbentuk. Tapi ternyata rejection terjadi sangat signifikan dan membawa SUI kembali tertekan, bahkan create yang namanya new lower low ya. Jadi kalau kita lihat secara struktur saat ini, SUI itu masih bergerak di dalam higher high higher low sequence, dan kita belum mendapati sebuah apa ya, kalau saya bisa bilang ya, sebuah indikasi lah yang cukup baik untuk dia reversal selain terbentuknya new pattern seperti falling wedge di sini atau membentuk semacam descending channel. Biasanya kalau dengan progress seperti ini very likely diiringi dengan yang namanya divergence juga. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, kita memiliki yang namanya positive divergence pada RSI-nya. Ketika harga create lower low secara konstan, di sisi RSI di sini menunjukkan dia malah create yang namanya higher low, dan ini berarti bisa diindikasikan dengan istilah bullish divergence. Nah, untuk mendapatkan konfirmasi ideal, saya sangat mengharapkan SUI di sini bisa mengalami breakout dengan impulsif ya. Jadi nggak breakoutnya nanggung-nanggung kayak tipis-tipis begini gitu ya. Kalau kayak gini nggak terlalu nyaman untuk kita follow up. Tapi kalau dia breakoutnya impulsif, bam, for example kayak gini, and then volumenya juga sangat mendukung ya, volumenya nge-spike. Nah, nanti di pullbacknya, ini bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan. Bisa menjadi setup long yang sangat ideal, karena kalau teman-teman zoom out juga, kalian lihat dari bigger pictures, ini kan adalah satu swing ya. Kalau saya sih menilainya begitu. Ini adalah satu swing ya, from the very lowest to the very highest, dan pullbacknya di bawah 61.8% itu confluence dengan SNR pada pergerakan sebelumnya. Jadi memang di level ini itu sebenarnya mempresent opportunity yang cukup baik untuk buyers tuh bisa masuk. Cuma pertanyaannya saat ini adalah buyersnya udah interested belum? Kalau buyersnya belum interested, kita juga sebaiknya jangan coba-coba untuk meng-counter trend, karena secara struktur di lower time frame menunjukkan bahwa sellers masih in control. So at least kita butuh evidence bahwa harga benar-benar sudah confirm reversal dari sana. Jadi kalau kita lihat di sini, ini juga ada pola ya, bukan pola chart atau chart pattern, tapi ini lebih kepada candlestick pattern. Biasa kita mention ini dengan istilah Three River Morningstar pada closing candle jam 11 tadi. Tapi sekali lagi, kita perlu konfirmasi breakout, dan saya prefer untuk tidak menebak-nebak ya, apakah ini akan mengalami reversal atau tidak. Walaupun secara wave pergerakan pun sudah semakin melemah ya, dari sellers yang agresif start slowing down ya. At least konsolidasi atau sideways atau range di sini akan memberikan kita semacam another confirmation buat si SUI ini apakah benar-benar bisa terreversal atau tidak. Oke, so itu dia teman-teman update saya seputar SUI, Bitcoin, dan juga Bitcoin Dominance. Hopefully informasi itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. And I hope you guys can enjoy your holiday besok ya. Ada long weekend, teman-teman silahkan enjoy your long weekend. And I think that's it from me. Thank you very much guys for watching this video. And I hope I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye-bye guys. God bless ya teman-teman.